Bismillah. Mana, Ceng? Naik lagi. Lagi 60 pintu timur, pintu untuk masuk ya. Abang, pegang dulu. Gantian bang belum ada. Kita naik lagi 59 ada dikali tangan ada depan. Oh, di scan dulu. Oke. Kita yang kiri aja. Pelan-pelan. Terima kasih. Terima kasih. Pelan-pelan aja. Masuk dulu. Masuk. Oke, masuk. Pelan. Udah. Masuk. Bismillah. Satu Kejayaan Mahabharata. Ini lumayan tinggi. Ada 40 cm. Ya, kita jeda dulu loh. Yang pakai rok-rok ini biar nyaman. Jeda dulu biar punya napas dulu. Iya. Ini lebih tinggi dari Prambanan, lebih gede. Boleh, di sini boleh. Juta, sini aja ada. Ada. Itu Rayo. Asik. Ini kita di ketinggian berapa ini ya kira-kira? Tinggi candinya ini 34,5 meter. Lumayan tinggi juga ya. Di dalamnya tumpukan tanah itu aja. Tiga, betul.
betul, kita dari lantai 3 ya. Lantai 3 lorong 1, mulai di lantai ini kita mulai dikelilingi apa? Pahatan tadi, ukiran-ukiran yang ada di Candi Borobudur. Tapi kita nggak boleh sentuh teman-teman, Bapak Ibu, nggak boleh dipegang, nggak boleh sentuh. Kenapa? Karena memang sudah terlalu sering disentuh oleh pengunjung. Semua sebagai pengunjung kan penasaran, pengen pegang. Bayangkan sebanyak ini pegang setiap hari, jadi pelan-pelan ditanya hilang. Terutama bagian yang mudah kita jangkau. Detail kecil-kecil ini hilang yang tipis tuh. Nah mungkin kan wajahnya polos-polos itu karena Gesek, salah satu ya. alasannya disentuh-sentuh oleh kita di pengunjung. Jadi cukup dilihat saja tanpa disentuh-sentuh. Tapi untuk warna ini bukan warna asli ya teman-teman. Jadi warna ya tetap ya warna pada umumnya abu gelap, Abu gelap. tidak seperti batu sungai pada umumnya. Yang Warna kuning ini aslinya itu karena tuh yang dicat atas. menggunakan ochre. Jadi itu salah satu campuran warna natural, warna alami, dan dicat di sini semua dicat, dilapisi ke lapisan ini semua dicat untuk apa? Untuk keperluan foto. Karena foto itu dulu hasilnya hanya hitam putih. Jadi untuk memperjelas reliefnya ini atau pahasan dicatlah menggunakan ochre, dan ochre-nya tuh pelan-pelan menguning atau semakin cerah karena ya bisa dilihat nih Candi Borobudur kena angin, kena hujan, kena panas, jadi kuningnya semakin cerah. Sudah pernah coba dibersihkan tapi malah semakin terang, jadi dibiarkan saja seperti ini. Jadi warna asli tetap seperti di luar ini yang ada di belakang kita teman-teman. Jadi bisa dibayangkan dulu ya saat gempa tadi, cerita kita gempa besar tadi yang paling banyak rusaknya ada di dinding luar ini, makanya masih banyak yang kosong-kosong. Begitu pembugaran digantikan batu polos baru saja di antara ukiran-ukiran tadi. Di antara ukiran pasti ada batuan polos yang rapi, itu contoh batuan baru. Tapi di sini rata-rata tetap masih banyak kan batuan yang asli tadi, yang batu sungai tadi ya. Dan coba lihat lantainya, batu-batuannya, apakah ada lem, apakah ada semen di sela-sela kita. Ini yang kita pijak, beberapa batu pasti goyang-goyang. Kenapa? Karena menggunakan sistem penguncian dalam. Jadi bayangkan ini cara menyusun batuannya ini tidak hanya sekedar disusun atau ditumpuk-tumpuk, tapi mereka menggunakan kuncian dalam seperti Lego, seperti kita bermain Lego. Bayangkan dinding ini seperti Lego, tapi kalau lantai perhatikan seperti permainan Tetris, seperti puzzle, sengaja dipotongnya persegi L sama T agar apa? Saling mengunci satu sama lain. Jadi untuk antisipasi, mereka yang mau bangun candi ini sudah antisipasi dulu. Lantai berapa kita, Jas? 3. Lantai 3. 1000. Oke. Kalau kita pengen membaca cerita di sini dengan benar di Candi Borobudur, kita tuh harus berjalan searah jarum jam. Mulai kita pertama naik tadi, harusnya kita belok ke kiri. Kita di jalur salah, tapi nggak apa-apa, kondisional. Jadi Kebalik hampir kita. selesai ceritanya. Jadi searah jarum jam. Satu kotakan ini satu adegan cerita. Jadi kanan kiri tiap tingkatan ceritanya beda-beda, ganti terus. Lantai 1, 2 yang kita lewati tadi, di sana ada cerita tentang hukum karma. Nah, di lantai ini nih, karena kita sudah ganti lantai, ceritanya juga ganti, teman-teman, Bapak Ibu. Tentang apa? Depan kita ini semua bercerita tentang biografinya Sang Buddha atau kehidupan Sang Buddha. Nama Budanya itu Siddhartha Gautama Buddha. Jadi fokus membicarakan Siddhartha Gautama saja. Jadi siapa sih Siddhartha Gautama itu? Mudahnya untuk kita semua untuk memahami, Siddhartha itu panutannya umat Buddhis, role modelnya, guru besarnya, sampai periode sekarang masih tetap Siddhartha Gautama Buddha. Ya. Ayo Bapak Ibu, kita berputar lagi. Tapi arah kita bertolak belakang katanya ya. Mestinya harus sesuai arah jarum jam. Itu yang tadi apa? Gempa bumi kali ya? Apa Tapi dia tidak Jadi untuk alasan pertama untuk melindungi struktur candi, masih ingat di dalam candi ada apa?
ada bukitnya tadi harus dijaga, nggak boleh terlalu basah ataupun terlalu kering. Jadi bayangkan kalau musim hujan deras turun ke candi, harapannya air hujan tadi cepat turun ke bawah, jadi tidak ada air yang tertinggal atau tertahan di dalamnya. Makanya dibikin Langsung mengalir. curam dan tinggi biar cepat turun airnya, lurus turun gitu. Kita naik dulu sebentar. Hati-hati, HP simpen dulu. Wow. Iya. Yes. Yuk. Ayo. Gimana, Jas? Ini kita udah di atas ini. Sesak apa gimana? Agak capek ya. Ini istirahat dulu. Bayangin aja tuh tinggi. Sekali. Turun. Ini paling tinggi nih. Stupanya tuh yang paling tinggi. Coba kalau kita lihat dari atas, Kita nunggu. tuh. Di sini lah. Semuanya grup 60 ya. Beberapa anggota keluarga masih ada di bawah, sepertinya belum naik. Jadi untuk sisanya kita di sini. Saya info terlebih dahulu sebelum bebas keliling ya teman-teman Bapak Ibu. Setelah ini kita jalan-jalan mandiri tanpa saya, tanpa teman yang lain. Silahkan sama keluarga masing-masing foto-foto sepuasnya. Tapi ingat tadi kita dilarang apa ya? Memanjat ke stupa. Nah ini namanya stupa teman-teman, kita harus melindunginya dan juga menjaga. Kenapa? Karena ini simbol suci umat Buddha. Secara melindungi apa? Nanti pasti ada enggak yang lainnya. Tapi ingat jaga keselamatan masing-masing. Nggak perlu ke sini ya, ini sempit banget. Untuk anak-anak terutama, ini lantainya tinggi banget. Jadi tinggal tempatnya luas sangat depan lagi ya. Jadi yang paling puncak ditutup kita, dan ada stupa yang sudah dibuka. Kita sudah selesai explore Borobudur Temple, Candi Borobudur.